Get alive and leave the flame behind. And I can't think without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you always tired, and you're mad. Why don't you get alive and leave the flame behind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudaya Lambang di OMG, obrolan malam Jumat yang pada hari ini memasuki edisi ke-55. Susunan sesi pada malam hari ini adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua adalah presentasi oleh narasumber, minimal 45 menit. Nanti Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat. Menariknya, bagi Bapak Ibu penanya terbaik nanti akan saya undi untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay senilai Rp25.000 untuk 2 orang. Dilanjutkan dengan Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini ada unsur edukasinya Bapak Ibu agar Bapak Ibu berani berbicara di depan kamera. Kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kemudian yang keenam adalah closing statement dan pengumuman pemenang. Dan terakhir adalah penutup. Materi pada malam hari ini yang kita bahas adalah halal tapi nggak mahal. Ini menarik sekali. Ini dibawakan oleh Coach Farid. Beliau adalah penyelia halal BNSP RI, pendamping PPH, Istiqlal Halal Center, yang kebetulan hari ini, dan pas sekali hari ini, beliau berulang tahun. Nah, ini yang keberapanya nanti bisa kita tanyakan. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri terfavorit di Indonesia, Coach Farid. Silakan, Coach. Terima kasih Om Pram. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk membuka aib-aibnya Om Pram. Yang pertama, malam Jumat harusnya ibadah malah ngobrol. Yang kedua, saya hari ini ulang tahun, bukannya dikirimi kado, malah disuruh ngobrol. Besok saya kirim, Coach. Dosa yang ketiga, Om Pram, nanya terbaik dapat saldo OVO. Yang sharing nggak pernah dapat saldo OVO. Langsung saya kirim, Pak, nanti, Pak. Bercanda Om. Kalau serius tidak apa-apa kok, Coach. Enggak. Ya, kita bisa berkenalan dan silaturahmi dengan Bapak Ibu yang hadir di sini aja sudah rezeki yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kita selalu memuji dan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Besar dan Maha Membesarkan, Allah yang Maha Tinggi dan meninggikan, Allah yang Maha Kaya dan mengkayakan. Salawat salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga di akhir zaman. Om Pram, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol dan bersilaturahmi dengan orang-orang hebat yang ada di grup Zoom pada malam hari ini. Saya yakin di antara Bapak Ibu banyak yang menyamar, menyembunyikan gelar, menyembunyikan kemampuan, ya, demi dapat kesempatan bertanya agar dapat saldo OVO. Bisa aja. Mohon izin Bapak Ibu, saya muridnya, mahasiswanya Bapak Ibu, adiknya Bapak Ibu, anaknya Bapak Ibu pada malam hari ini diberikan kesempatan untuk ngobrol oleh Om Pram. Sudah kedua kali ya Om Pram ya, dan temanya masih terkait dengan halal. Mohon doa dari Bapak Ibu, saya ingin mempelajari secara total
tentang halal haram ini agar bisa membantu para pelaku usaha yang punya keinginan dan punya niat untuk mengurus sertifikat halal. Sebagaimana saya sampaikan kepada Om Pram bahwasanya hari ini tidak ada slide materi karena agendanya ngobrol. Ya kita ngobrol aja. Seperti itu ya Om Pram ya. Mungkin sedikit saja coret-coretan. Ya mohon izin Bapak Ibu. Ini hadiah ulang tahun terbaik saya selama 47 tahun. Amin. Mohon izin Bapak Ibu juga yang lebih senior dari saya. Alhamdulillah diberikan amanah sebagai Master Jikut Pro dari The Indonesian Board of Credit Business Coaching. Tepatnya di Kota Malang, di Sigura-gura, jadi tetanggaan sama Om Pram. Kemudian Certified Small Business Consultant dari ASBC, Texas, USA. Kemudian asesor kompetisi, BNS BRI, dan lain sebagainya. Kemudian kompetensi di bidang kehalalan, ada saya sebagai pendamping PPH, proses produk halal di Islamic Halal Center, atau Badan Pengelola Masjid Istiqlal, bukan Islamic ya, Istiqlal Halal Center, Badan Pengelola Masjid Istiqlal, kemudian juga sebagai penilai halal, kompetensi BNS BRI, kemudian Fasnas BPOM, Baik Indonesia, dan saat ini baru membuat sebuah usaha, namanya PT Coach Farid Kolek Perseroan Perseorangan. Jadi karena belum ditransfer sama Om Pram, jadi bisanya bikin PT yang 50.000. Ya, beda-beda sama yang Bapak Ibu yang ada di sini. Oke. Untuk siapa sih obrolan malam Jumat ini? Kita santai saja, Bu, Bapak. Ya, karena waktunya Sunnah Rasul. Target selesai obrolan malam hari ini harus mandi wajib, ya. Waduh. Berat itu. Obrolan malam hari ini Bapak Ibu kita fokuskan untuk pelaku usaha kuliner, ya. Kemudian kalau bukan, setidaknya punya teman yang punya usaha kuliner, ya, atau saudara keluarga yang punya usaha kuliner, concern terkait dengan kehalalan makanan dan minuman, atau jangan-jangan kayak Om Pram, lemes kalau nggak ada kuliner. Betul. Pak tahu. Sama Om, kita senasib sepenanggungan. Iya. Kemudian skala usaha kita fokuskan yang bisa bergabung, kita fokuskan pada usaha mikro dan usaha kecil. Omsetnya maksimal 5M tiap tahun, jadi lebih dari 5M sudah masuk kategori usaha menengah dan besar. Kalau usahanya menengah dan besar, maka pengurusan halal itu bukan menjadi suatu hal yang mahal, tapi sudah menjadi bagian dari investasi, bagian dari operating cost dari sebuah perusahaan tersebut. Kemudian usaha kuliner mikro kecil belum pernah mendapatkan fasilitasi, kemudian juga ada keterbatasan pada produk dan kategori. Jadi beda sama bayar full sama bayar disubsidi. Maka ada keterbatasan untuk produk-produk yang didaftarkan atau kategori yang didaftarkan. Mungkin untuk menyamakan bahasa, language, agar kita sama-sama bisa seiring sejalan, ya, sama-sama suka, kata Om Pram, kalau sudah suka, ya sudah teruskan saja, siapa tahu jodoh. BPJPH adalah badan yang dibentuk di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, kependekan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, kemudian LPH adalah Lembaga Pemeriksa Halal. Saat ini LPH di Indonesia ada 3, LPPOM, kemudian PT Surveyor Indonesia, PT Sukovindo. Ya, walaupun yang sudah ditetapkan sudah semakin banyak, ada 18 lagi LPH. Pertimbangannya adalah sebelum adanya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2000 berapa ya? Itu pengurusan halal hanya dimonopoli oleh satu badan, yaitu LPPOM MUI.
sehingga terkesan monopoli, tidak ada transparan, membuat pelayanan, harga, dan sebagainya itu dikeluhkan oleh masyarakat. Kemudian semenjak ada Undang-Undang Nomor 3 tersebut, maka dibentuklah yang namanya Lembaga Pemeriksa Halal. Nah, dulu LPPOM bisa sebagai penerbit sertifikat halal, namun sekarang tidak bisa, hanya menjadi lembaga pemeriksa halal, beserta LPH yang lain. Kemudian juga ada istilah Bapak Ibu LP3H, yakni Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Ya. Lembaga pendamping proses produk halal ini didirikan biasanya di halal center yang ada di universitas atau organisasi masyarakat atau organisasi keagamaan yang secara kriteria itu telah memenuhi syarat yang disyaratkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kewenangan LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, itu yaitu memeriksa halal untuk usaha yang mendaftarkan sertifikat halal lewat jalur reguler dan jalur reguler fasilitasi. Ya, apa itu fasilitasi? Nanti akan kita sharing lagi atau kita ngobrol lebih lanjut lagi. Kemudian LP3H atau Lembaga Pendamping Proses Produk Halal itu hanya mendampingi pelaku usaha mikro kecil yang mengurus sertifikat halal, yang kriteria produknya, prosesnya, dan lain sebagainya sudah dipastikan halal. Itu yang seperti yang saya sampaikan tadi, adanya di universitas dan juga lembaga organisasi keagamaan yang sudah dituju. Auditor halal adalah orang yang memeriksa kehalalan suatu produk dan proses di sebuah pelaku usaha. Auditor halal itu berafiliasi kepada LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Jadi lembaga pemeriksa halal memiliki yang namanya auditor untuk memeriksa kehalalan produk, proses, bahan yang ada di pelaku usaha. Kemudian kita mengenal juga yang namanya penyeliah halal. Penyeliah halal ini adalah orang yang bertanggung jawab mulai dari pembelian barang, kedatangan barang, proses barang, pengemasan sampai penjualan di pelaku usaha tersebut. Jadi di internal. Ya, di internal perusahaan dibutuhkan penyeliah halal atau halal supervisor bahasa kerennya. Kemudian kita juga mengenal yang namanya pendamping halal, Bapak Ibu. Nah, pendamping halal ini berafiliasi atau bertugas sebagai kepanjangan tangan dari LP3H, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Ya, artinya kalau LPH itu memeriksa untuk usaha yang sudah menengah besar, kemudian produk dan kriterianya lebih rumit, bahkan dibutuhkan sampai uji lab, uji kandungan, dan lain sebagainya. Sementara pendamping halal berafiliasi pada lembaga pendamping proses produk halal, ini untuk usaha mikro kecil yang sudah dipastikan bahan bakunya halal, kemudian juga prosesnya tidak bercampur dengan produksi yang disinyalir dalam tanda kutip tidak halal. Demikian ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada dua program yang saat ini kita ketahui, yaitu yang pertama Sehati, yang digalakkan oleh pemerintah. Sehati kependekan dari sertifikat halal gratis. Tahun ini sudah masuk ke tahun ketiga. Targetnya adalah 1 juta sertifikat halal. Kemarin tanggal 16 ditutup, ternyata diperpanjang lagi. Alhamdulillah. Artinya memberikan kesempatan semakin banyak UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Ini terkait juga dengan fakta bahwasannya Indonesia sebagai negara muslim, tapi produk-produk halal yang dimiliki oleh negara kita masih kalah jauh dengan negara tetangga, yakni negara Malaysia dan negara Thailand. Nah, mungkin pemerintah memiliki kerisauan tentang hal ini, maka semua UKM yang sudah dipastikan, kemudian sudah didampingi oleh pendamping PPH, pendamping proses produk halal, maka diberikan Sehati, sertifikat halal gratis.
Kalau bayar berapa? Kalau bayar itu estimasi untuk IKM itu 350 sampai 600.000. Untuk tahun ini alhamdulillah kita banyak fasilitas hati yang diberikan oleh pemerintah. Jadi UKM sangat terbantu. Kemudian juga ada jalur reguler. Nah, jalur reguler ini berbayar. Ya, mahal itu relatif. Bagi Pak John atau Pak Kanadi, Pak Ruli, kalau duitnya banyak ya nggak mahal coach, ya kan? Mahal itu untuk coach saja yang bilang karena nggak punya duit, ya kan? Nah, Om Pram ini bilangnya seperti itu. Apalagi Pak Priyadi, ya kan? Jual madu 1 botol gitu aja udah cukup untuk istirahat shopping-shopping ke 1 tahun, ya. Kemudian di jalur reguler itu ada reguler, berbayar, dan fasilitasi. Nah, fasilitasi dari mana, Bapak Ibu? Tentu dari Dinas Koperasi UMKM, ya, kemudian Dinas Perindustrian, ada Rumah BUMN, Bank Indonesia, BUMN seperti Pertamina, Angkasa Pura, Pelindo, dan lain sebagainya, serta CSR BUMN dan perusahaan. Informasi tentang fasilitasi ini juga bisa kita dapatkan di LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, ya, LPPOM, kemudian Sukovindo, dan PT Surveyor Indonesia. Apalagi waktunya di akhir-akhir tahun seperti ini. Ya, untuk apa tujuannya? Untuk serapan anggaran. Ya, kemarin 2021 anggaran pada nyungsep semua. Karena apa? Antisipasi untuk corona. Ternyata Januari, Februari sampai Juni aman saja, sudah tidak ada pengetatan, anggaran sudah dibuat, kalau tidak terserap nanti jatuhnya jadi dana silpa. Khawatirnya tahun depan nggak dapat dana anggaran lagi. Maka ini sedang diguyur habis-habisan. Seperti itu. Kemudian syarat pendaftaran sertifikat halal, kurang lebih seperti ini dokumen persyaratannya, yakni surat permohonan, 2 formulir pendaftaran, 3 aspek legal, wajib punya NIB, ya, NIB RBA atau NIB berbasis resiko. Kemudian dokumen keempat, yakni dokumen penilaian halal berupa KTP, kemudian surat keputusan, daftar riwayat hidup, sertifikat pelatihan, kemudian ada daftar produk dan bahan. Oke, sebelum yang keempat, untuk pelaku usaha yang IKM, penilaian halal belum wajib. Jadi pelaku usaha bisa juga menjadi penilaian halal. Namun untuk usaha yang menengah, 2023 nanti akan diwajibkan semua usaha, pelaku usaha, menengah, besar, harus wajib di perusahaannya memiliki penilaian halal. Sementara untuk pelaku UKM itu boleh meminjam dalam tanda kutip menjadi penyelia halal eksternal. Contoh, Om Pram usahanya masih UMKM. Ini contoh loh Om ya. Tapi kan aslinya kan sudah miliaran. Amin ya kan. Om Pram ya, misal ini non muslim ya. Karena salah satu syarat untuk menjadi penyelia halal adalah wajib muslim. Nah, Om Pram karyawannya baru 1, ya, belum memiliki kompetensi sebagai penyelia halal. Maka Om Pram boleh menunjuk saya, Mas Farid, tolong jadi penyelia halal di perusahaan saya, ya. Saya bilang, oke Om, saya bantu. Nah, itu boleh. Statusnya saya sebagai penyelia halal eksternal untuk usahanya Om Pram. Sampai kapan? Ada 2 kemungkinan. Sampai Om Pram sudah memiliki penyelia halal sendiri, atau saya mengundurkan diri sebagai penyelia halal di perusahaannya Om Pram. Oke, lanjut. Dokumen yang kelima yakni daftar produk dan bahan. Yang keenam alur proses produksi. Yang 7 dokumen sistem jaminan halal. Ya, sistem jaminan halal bagi yang reguler dan fasilitasi. Mohon maaf. Reguler dan sehati ini agak berbeda. Kalau yang sehati lebih simpel, lebih tipis. Kalau yang reguler agak complicated, berbasis ISO, lebih tebal. Seperti itu. Nanti bagi Bapak Ibu yang mau dokumen-dokumennya boleh nanti kita share di grup. Mau diingatkan Om Pram, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh kegiatan yang saya lakukan, kontrak dengan BUMN Surveyor Indonesia untuk
pendampingan halal bagi UMKM di Kota Balikpapan. Kebetulan dapatnya 20 pelaku usaha dan itu full dibayarin dalam tanda kutip oleh dinas. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, serapan anggaran. Kemudian ini kami juga dapat SPK dari PTSI untuk handle 262 pelaku usaha dari seluruh Indonesia lewat online juga, dan ini semua dibayarin oleh Kementerian Perindustrian. Artinya apa? Halal tidak hanya tidak mahal, tapi betul-betul halal gratis. Ya. Dulu saya punya pengalaman, dulu saya ngurus halal untuk bakery saya itu bisa habis 6 juta, 7 juta, itu di luar akomodasi, di luar transportasi para auditor. Alhamdulillah, sejak adanya pandemi, corona, dan sebagainya, dan juga ada yang namanya Zoom, audit pun bisa dilakukan dengan Zoom. Yang secara otomatis biayanya jadi turun drastis. Seperti itu. Itu dari saya, Om Pram, singkat saja, lebih banyak kita ngobrol sama sesi sharing-sharing dari Bapak Ibu yang mungkin ada pengalaman. Terima kasih. Terima kasih banyak, Coach Farid. Ini materinya singkat, padat, dan jelas. Ini jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat. Untuk link absensinya, jangan lupa sudah saya cantumkan di kolom chat juga. Pertanyaan pertama, Coach. Ini dari awal ini sertifikasi halal itu kan dulunya kan diurus oleh MUI, kemudian beralih ke Kementerian Agama. Itu mengapa seperti itu, Coach? Sejarahnya itu bagaimana? Oke. MUI tetap dilibatkan, Om, sampai sekarang sebagai komisi fatwa ya. Jadi yang memberikan fatwa halal haramnya itu adalah MUI. Namun LPPOM ini kan bukan badan pemerintah. Jadi kayak semacam organisasi masyarakat. Nah, konon karena tidak bisa diaudit oleh negara. Terus tidak ada transparansi. Ini konon loh ya, mudah-mudahan saya tidak salah dan informasi ini valid. Tapi saya rasakan betul, Om, dari dulu sama sekarang ini karena banyak LPH, jadi setiap LPH ini bersaing dari sisi pelayanan, dari sisi kecepatan, dari sisi harga, dan lain sebagainya. Justru pelaku usaha yang diuntungkan, Om, sejak adanya banyaknya LPH sekarang. Seperti itu, Om. Kemudian ini lagi, Coach, sebagai kalau namanya Coach Farid saya tunjuk sebagai penyelia halal. Itu apakah ada kesepakatan fee atau gratis? Semuanya saya harus bayar berapa gitu? Oke. Saya banyak gratisan, Om. Ya, ada beberapa. Kalau misalkan mereka minta saya sebagai konsultan, maka ada hitam di atas putih berapa. Tapi mostly banyak yang gratis. Tapi dengan syarat, ya dari pelaku usahanya betul-betul memiliki komitmen yang tinggi. Tidak hanya sekedar untuk pemenuhan berkas, halal, kemudian setelah dapat halal, proses produksinya tidak dijaga lagi. Kan sertifikat halal ini dokumennya itu disusun berbasis ISO, Kak, Om. Ya. Jadi bagaimana kita bisa implement segala proses produksi itu berbasis halal seperti itu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu kalau misalkan membutuhkan penyelia halal gratis, ya boleh nanti bisa kontak-kontak saya. Nanti saksinya Om Pram nanti. Kalau saya sampai minta fee-nya sama Om Pram aja nanti. Siap. Ini ada pertanyaan dari Bu Yuyun ini, Coach. Pak, saya sudah mengikuti proses sertifikasi halal untuk produk saya ayam panggang, tapi ditolak. Nah, ini kenapa? Oke. Sebelum jawab pertanyaan Bu Yuyun, disclaimer, kan sebagai pemateri kan harusnya 45 menit nih, Om. Ya. Karena saya nggak 45 menit, jadi nanti saya yang kirim saldo OVO ini. Tapi hari ini sampai pagi nggak apa-apa kok. Iya. Ayam panggang ya, Bu ya. Ya, ayam panggang itu Bu Yuyun dipastikan ayamnya ini dari RPU, Rumah Potong Unggas yang sudah tersertifikasi halal. Nah, kalau misalkan belum bisa dipastikan, beli ayam frozen, Bu, yang sudah punya sertifikat halal.
Kemudian juga mungkin beli di toko-toko, contoh misalkan kayak Hypermart, kayak di Lotte, karena salah satu syarat mereka masuk ke Lotte, ke Hypermart tersebut, biasanya melampirkan sertifikat halal. Nah, kebanyakan dari kita pelaku usaha jualan ayam, ayamnya itu beli sama tetangga. Sementara tetangganya ini, mohon maaf, belum pernah ngikutin pelatihan juleha, juru sembelih halal. Seperti itu Bu ya, Bu Yuyun ya. Ya, semoga Ya. menjawab. Ini lagi sebentar dari Bu Luciana. Apakah ada survei di tempat, Pak? Survei di tempat untuk beberapa case saja, Bu. Jadi kalau misalkan produknya sudah dipastikan kehalalannya, ada sertifikat halalnya, kemudian banyak positive list produk. Positive list itu produk itu maksudnya barang atau bahan yang tidak memerlukan sertifikat halal, seperti sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Itu masuk positive list. Biasanya kalau yang visit itu untuk perusahaan-perusahaan besar. Kayak kemarin saya handle Raja Rasa, Om. Raja Rasa itu kan kecap yang sangat boleh dibilang laris lah untuk nasi goreng nasi goreng. Itu memang diperlukan visit. Tapi kalau untuk pelaku-pelaku UKM itu biasanya onsite saja. Jadi pada saat audit online itu ditunjukkan produknya seperti apa. Contoh misalkan ini, ya kan? Mana nih? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Misalkan saya bawa botol, botolnya apakah sudah ada sertifikat halalnya. Kemudian dibuktikan sama foto label pada kemasan dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, nanti yang bertanya langsung nanti tahan dulu ya. Kita selesaikan dulu pertanyaan di kolom chat. Untuk sertifikat halalnya ini berlaku sampai berapa lama, Coach? Oke, pertanyaan bagus ya, pertanyaan bagus. Nah, ini juga menjadi concern dari semua pelaku usaha. Dulu sebelum adanya BPJPH, 2 tahun sekali harus ngurus sertifikat halal, Om. Jadi sertifikat halal itu hanya berlaku 2 tahun. Ya. Jadi baru dapat sertifikat halal, daftar misalkan bulan Januari, kemudian bulan Juni, nggak sampai 1,5 tahun sudah ngurus lagi. Nah, semenjak ada BPJPH, sekarang menjadi 4 tahun berlakunya. Iya. Om, sebelum membacakan pertanyaan selanjutnya, Om, tolong dipastikan ada nggak yang nanya nomor sepatu saya? Waduh. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin mengirimkan sepatu. Bercanda Bapak Ibu. Ice breaking. Iya, saya kebetulan hari ini Coach Fadil ulang tahun. Nah, bentar ini berlaku berapa? Ya, dari ini namanya note ini. Wah, ini Coach, bagaimana syarat-syarat untuk dapur produksi? Dan bisa dipelajari di mana saja syaratnya? Baik, dapur produksi sebisa mungkin jangan bercampur dengan produksi yang ada barang-barang haram. Contoh misalkan motong, mohon maaf, babi dan sebagainya di satu tempat produksi. Itu jelas nanti akan jadi temuan. Dan di manual sistem jaminan halal itu ada kita bikin surat pernyataan di atas materai bahwasanya bahan, kemudian proses produksi dan lain sebagainya itu tidak bercampur dengan barang-barang yang haram. Ya, sebisa mungkin tidak jadi satu, tapi terpisah. Seperti itu, Om. Ya, semoga menjawab. Selanjutnya dari Bapak atau Ibu Rian. Coach mau tanya, berdasarkan KMA 784, produk yang wajib halal dikategorikan barang gunaan dan ada pengecualian diwajibkan halal jika mengandung unsur hewan. Jika bahan packing digunakan uji tidak ada kandungan hewan, berarti dapat dipakai untuk proses sterilisasi halal. Iya, betul sekali Pak Rian ya. Memang BPJPH sedang bertahap untuk sampai tahun 2024 ini difokuskan pada makanan dan minuman. Jadi ke depannya obat-obatan, barang gunaan, kemudian semuanya lah, termasuk packing, transportasi dan sebagainya itu bahkan tidak menutup kemungkinan nanti tembok pun juga cat tembok harus ada sertifikat halalnya. Kan nggak lucu Om, kita sudah pakai baju, sudah wudhu, baju kita suci, terus tempel tembok kita mengandung bahan-bahan yang subhat. Seperti itu.
Ya. Semoga menjawab. Selanjutnya dari Bapak Ibu Nut ini. Kalau untuk usaha makanan, kalau usaha saya ada minuman dan makanan ini gimana Coach untuk sertifikasi halalnya? Iya, bisa Bapak Ibu ya. Memang kalau untuk difasilitasi, untuk yang fasilitasi tadi itu memang kadang terbatas. Contoh yang kami hadapin sekarang ini fasilitasi dari Dinas Koperasi. Jadi pelaku usaha itu maksimal cuma 4 produk A, B, C, D. Atau satu produk dengan 4 varian. Contoh roti manis coklat, roti manis rikaya, roti manis keju, roti manis misalkan stroberi. Nah, hanya di situ. Kalau mau nambah produk lagi, kena tambahan biaya. Jadi jatuhnya kalau misalkan ada makanan, minuman lebih dari 4 atau 5, nanti masuknya ke reguler. Tapi ini masih bisa diakalin dalam tanda kutip, ya kan? Bukan muridnya Om Pram kalau nggak bisa ngakal-ngakalin. Jadi temuan saya di UMKM di lapangan itu, ada yang produk, dia punya 10 produk misalkan Om Pram, atau 20 produk. Produk 1 sampai 5 itu daftar ke Dinas Koperasi. Kemudian 6 sampai 10 daftar ke BI. Kemudian 11 sampai 15 dia daftarnya ke Angkasa Pura seperti itu. Kan di tempat saya Om, nggak tahu ya, kalau di tempatnya Om Pram kan pasti taat. Di tempat saya itu satu UKM itu bisa menjadi binaan banyak dinas. Seperti itu. Jadi dinas yang royoan untuk mau ngasih ke satu UKM. Seperti itu. Memang tantangannya bagi pelaku usaha kita, yakni literasi digitalnya Om, karena untuk pembuatan sistem jaminan halal ini dibutuhkan literasi digital yang lumayan, karena harus menggunakan laptop dan lain sebagainya. Kemudian banyak kolom-kolom yang harus ditandatangani, banyak dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan lain sebagainya. Nah itu nanti fungsinya pendamping. Pendamping loh Om ya. Bukan pendamping halal loh ya Om. Oh, ya. Ada lagi nanti Om. Tinggal dihalalin aja. Oke, selanjutnya dari Bu Nunung ini. Ini sepertinya Bu Nunung ini siap mau ekspor ini ya. Coach, tempat produksi apa? Apakah ada spek khusus untuk batasan bahan penunjang makanan kita? Dan kriterianya apa saja? Iya Ibu, Bu Nunung pertanyaan bagus. Mungkin seperti yang saya jawab tadi, saran saya jangan sampai bercampur dengan produksi barang-barang yang haram ya Bu ya. Kemudian juga tersedia tempat cucian sendiri, jangan sampai bercampur dengan, mohon maaf, kamar mandi, kemudian MCK, dan lain sebagainya. Kemudian dipastikan Bu, untuk area dapurnya atau produksinya selalu tertutup, sehingga tidak ada binatang, baik binatang binatang piaraan maupun binatang yang menimbulkan najis. Sebisa mungkin tempatnya terang, ya, sehingga kalau misalkan ada kotoran dalam tanda kutip najis dari cicak, kotoran cicak dan lain sebagainya bisa terpantau dengan baik. Jadi penerapan hygiene sanitasi pada halal ini juga sangat penting. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana mental pelaku usaha ini mengurus sertifikat halal tidak hanya untuk kepentingan sertifikat, tapi betul-betul menjadi habit, menjadi kebiasaan, seperti itu. Karena jujur saja, kita, ya saya sendiri, ya nggak usah jauh-jauh kita, siapa lu aja kali. Kadang kita itu nggak peduli loh ya, makan di pinggir jalan, ya kan ayam bakar, ayam goreng dan sebagainya. Ini resourcesnya dari mana, sumbernya dari mana, ya kan? Ayamnya apakah betul dari supplier yang memiliki rumah potong unggas yang sudah sertifikat halal, ataukah jangan-jangan ayamnya ini mati ini bukan karena disembelih secara syariah Islam, tapi matinya itu karena ketindis. Ketindis itu apa ya? Ketimpa-timpa gitu ya? Atau jangan-jangan matinya itu karena kena air panas seperti itu. Udah ketawa aja. Berarti sertifikat halal yang sudah kita punya itu wajib ditempelkan di depan ya, Coach, agar kita tidak tidak tertipu. Iya, sertifikat halal yang sudah kita dapat, Om, ya bisa dipromosikan lewat media sosial, kemudian disampaikan kepada konsumen kita, kepada supplier kita juga. Kemudian juga logonya itu Pak, kita bisa pajang di kemasan yang ada.
Ya. Seperti itu. Yang logo yang sempat viral kemarin lah Om, yang gambar gambar wayang ya. wayang itu ya. Iya, betul-betul. Itu juga salah satu bisa jadi sarana promosi kita ya, Coach ya. Betul, betul. Iya, iya. Ya. Ya, saya Oke. sendiri di usaha roti gembong Kota Raja yang saya miliki itu sangat signifikan bedanya ketika kami mencantumkan sebelum ada sertifikat halal dan sudah ada sertifikat halal. Ada peningkatan penjualan ya, Coach. Iya, ada peningkatan penjualan. Oke, ini dari Bu Indah Cahyawati. Dia ini berbisnis tentang kue kecil, cookies. Apakah Ya. diperlukan sertifikasi halal, Coach? Selama dimakan untuk manusia, saran saya diurus sertifikat halalnya, ya. Seperti itu. Karena niat kita adalah memberikan produk terbaik untuk konsumen kita. Ya, seperti itu, Ibu. Semoga menjawab. Ini dari Notes Fitri, Coach, bagaimana Ya. awal pengajuan sertifikasi halal? Kemarin tadi sudah disampaikan di presentasi. Mungkin Coach Farid bisa menjelaskan sepintas saja. Baik. Terima kasih. Yang pertama adalah kita menyiapkan dokumennya. Ada 7 dokumen. Yang pertama surat permohonan, kemudian formulir permohonan. Yang ketiga matrik bahan, matrik dan daftar bahan. Yang keempat dokumen penyelidikan halal. Dokumen penyelidikan halal terdiri dari KTP, biodata, kemudian sertifikat pelatihan, kemudian alur produksi, kemudian apalagi ini? Aspek legal ini NIB atau SPPPRT. Kemudian yang ketujuh manual SJPH. Nah, tantangannya adalah manual SJPH. Nanti boleh ditawarkan Om, yang mau saja nanti manual SJPH boleh nanti kita bedah. Ya, agak membosankan, apalagi nggak ada camilannya. Gitu Om, lanjut Om. Iya, semoga menjawab. Ini Bu Luciana sepertinya tertarik untuk merekrut Coach Farid jadi penyelia halal ini. Ini kalau pengurusan sertifikasi halal lewat penyelia, apakah ada survei di tempat, Coach? Ya, karena penyelia halal ini adalah orang yang paling bertanggung jawab di pelaku usahanya, ya mau nggak mau harus survei di tempat. Siapa sih yang mau Bu? Om? Bu Luciana nih, sepertinya berminat. Bu Luciana di mana Bu? Bu Luciana di mana? Mungkin bisa open mic. Proses tahapannya untuk sertifikasi halal tuh apa saja, Coach? Oke, setelah dokumen-dokumen yang 7 tadi disiapkan Om, ya ada 7 dokumen tadi, saya ulangi. Saya balik dari angka 7 dulu. Manual SJPH atau manual sistem jaminan halal. Yang keenam adalah aspek legal, NIB dan SPPPRT. Kemudian yang kelima, tolong nanti diingetin, diagram alir produksi. Kemudian yang ke berapa ini? 7, 6, 5. Maaf ya Bapak Ibu ya. Padahal saya hafal sengaja aja saya biar ketawa. Betul. Saya ulangi, 7 dokumen SJPH, yang keenam aspek legal, yang kelima alur produksi, yang keempat dokumen penyelidikan halal. Dokumen penyelidikan halal terdiri dari KTP penyelidikan halal, biodata penyelidikan halal, dan sertifikat penyelidikan halal. Kemudian matrik dan daftar bahan yang ketiga. Yang kedua, Om Pram, Ibu, ya ini formulir pendaftaran. Kemudian yang pertama, surat permohonan. Hore! Setelah ketujuh-tujuhnya sudah siap, kita bikin akun di PTSP, ini saya ketikkan, PTSP halal.go.id. Nah, ketika kita bikin akun, itu disiapkan emailnya, jangan lupa passwordnya, didaftarkan. Nah, setelah daftar, diaktifasi, baru dokumen-dokumennya diupload Om. Nah, setelah diupload, dikirim, sudah selesai semuanya, besok dilihat lagi, dicek apakah ada perubahan, sudah direview, apakah sudah diterima, dan sebagainya. Seperti itu. Nanti ada kelas lebih teknis lagi yang diselenggarakan
pada obrolan malam Minggu pas tanggal 29 Februari. Menarik sekali. Ini tadi yang diketik sama Coach Fadit ini. Ini kalau umpamanya ada yang beralasan gini, ini dokumennya kok semuanya diupload, tapi saya gaptek. Ini gimana, Coach? Nah, apakah ada pelatihannya khusus di suatu tempat atau bagaimana, Coach? Oke, ini pertanyaan juga banyak orang. Coach, saya gaptek. Coach, saya nggak bisa buka laptop. Coach, saya nggak punya laptop. Coach, saya punya laptop tapi rusak. Coach, saya punya laptop tapi baru kemalingan. Jadi minta tolong sama anaknya, saudaranya, tetangganya, bisa datang ke warnet, ya. Kemudian bisa minta tolong ke kelurahan, ya, dalam tanda kutip minta bantuan, ya, ngasih fee lah, seperti itu. Mungkin adik-adik mahasiswa yang lagi KKN dan lain sebagainya itu boleh diminta. Intinya jangan sampai kalau memang kita nggak mampu, nggak bisa, terus kita diem saja. Ya, kita sampaikan. Mungkin nanti lewat Om Pram, ini mau Om, saya mau didampingi dong dan lain sebagainya. Feel free Bapak Ibu ya. Feel free. Kemudian ini Coach, kalau ada beberapa orang yang kekurangan informasi, saya ini ngurus sertifikat halalnya ini di mana, di dinas mana? Itu biasanya informasinya tuh tersebar di mana saja, Coach? Baik, Bapak Ibu kembali lagi bisa bisa ngikutin di halal.go.id. Ya, ini websitenya BPJPH. Ya, mungkin bisa ditulis Bapak Ibu dalam chat. Kemudian Bapak Ibu silaturahmi ke Dinas Koperasi UMKM. Kemudian datang silaturahmi, minta ketemu dengan bagian UMKM, ya, bagian UMKM. Biasanya ada seksi bagian UMKM. Ibu memperkenalkan diri, Ibu, saya Bu Nunung, ya, usahanya keripik singkong, aneka keripik singkong. Misalkan ya Bu ya, misalkan. Mohon bantuan, kami ingin berkembang. Jika nanti ada sertifikasi atau fasilitasi untuk halal, mohon kami diikutkan seperti itu. Karena mereka punya program itu setiap tahun sudah pasti Om, jadi pasti ada. Itu. Demikian juga tidak hanya di dinas koperasi, di dinas perindustrian pun juga demikian. Banyak ya. Banyak. Ini dari Pak John Alan ini di Jakarta nih. Beliau ini punya warung makan namanya nasi uduk buksum. Ini ada varian lauknya tuh 40 macam. Ini sertifikasi halalnya bagaimana? Apakah setiap produk atau bagaimana? Iya, yang punya warung 40 produk ini kok saya nggak percaya ya, saya belum ngerasain. Berarti harus ke Jakarta ini. Ya Pak John, untuk warung itu bisa juga didaftarkan Pak John dengan 40 macam itu didaftarkan semua. Nanti masuk kategori rumah makan atau catering Pak John. Jadi kalau catering itu ada klien yang saya handle itu bisa 200 menu item termasuk makanan dan minuman. Bahkan saking banyaknya menu sampai ada menu paket-paket gitu, paket A, paket B, paket C dan lain sebagainya. Seperti itu. Tetap semangat Pak John. Jangan itu sertifikasinya per menu atau per nama warung, Pak? Per menu. Ya, nanti per menu judulnya di sana ada warung gitu. Kan jangan sampai nanti misalkan warung Pak John ada 20 yang sudah halal, 20 belum halal, kan jadinya tanda kutip, Pak. Jadi bercampur. Sebagaimana yang pernah saya alami, saya handle food court di Manado. Itu ada kurang lebih 17 counter ya, rata-rata belum punya sertifikat halal, tapi ada satu counter itu yang menyajikan makanan yang non halal gitu loh. Ya secara otomatis kan tempat cucinya bareng, tempat produksinya bareng. Nah, itu terjadi yang namanya cross contamination atau kontaminasi silang seperti itu. Itu yang menyulitkan ya kalau ada yang. Iya. Oke, selanjutnya.
Ini Bu Indah ini tanya lagi nih, cara mendapatkan halal Apa-apa. tadi sudah Iya. dijelaskan. Mau dijelaskan lagi, Hmm. Coach? Boleh, Syarat boleh. syarat Ya, mendapatkan menyiapkan halal. dokumen, ada 7 dokumen, Hmm. kemudian bikin akun, diisi halal, kemudian upload dokumen, kemudian dikirim. Ya, Hmm. jadi insya Allah kalau Om Pram diperkenankan kita bikin bimbingan teknis sekaligus. Ya, ya. Ya, biayanya Ini 1 jamnya 60 menit Om. Iya, ini sepertinya Bu Indah dan Bu Fitri ini berkeinginan untuk merekrut Coach Farid jadi penyelia halal ini. Soalnya pertanyaannya Siap. sama. Kemudian ada lagi yang bertanya Bapak Ibu, sebentar. Kalau madu tuh apakah perlu sertifikasi halal, Coach? Perlu. Ah, Madunya mungkin halal ya, tapi kan proses pemanenan, transportasi, pengemasan ini kan harus kita pastikan juga. Jadi bukan hanya di produknya. Ayam sudah disembelih secara syar'i, tapi ketika ditempatkan di tempat yang najis, maka jatuh halalnya itu maka jadi hilang. Seperti itu. Jadi yang dinilai itu bukan hanya produknya, tapi juga transportasinya, kemudian pengolahannya, botolnya, dan lain sebagainya. Seperti itu, Om. jadi sertifikasi halal itu untuk satu produk ya, Coach ya? Satu produk maksudnya gimana ya? Satu produk mungkin karena dia banyak produk, jadi sertifikasinya satu-satu. Iya, betul, satu-satu. Contoh misalkan tadi saya sampaikan Om, misalkan roti manis stroberi. Kemudian, tapi gini Om, kalau kita misalkan daftar 10 produk, contoh misalkan roti manis A, B, C, D, E, F, G, maka nomor sertifikat halalnya ya satu aja Om. Tapi di dalamnya itu memuat produk-produk tersebut. Beda lagi kalau kita daftarnya 2 kali. Contoh seperti gini, Bu Nunung. Bu Nunung produknya keripik-keripikan. Karena ada fasilitas dinas cuma 5, maka didaftarkan. Maka keluar satu nomor sertifikat, keripik A, keripik B, keripik C. Nah, kemudian tahun depan Bu Nunung masih punya keripik. Ya, keripik D, E, F, G didaftarkan juga lewat fasilitasi. Maka Bu Nunung dapat 2 nomor sertifikat, Om. Seperti itu. Jadi Benar, nomor Hayati. sertifikat berdasarkan pendaftaran. Nomor seri pendaftaran. Kemudian ini dari Pak Karnadi, untuk cemilan, apakah perlu sertifikat halal, Pak? Pasti ya? Pasti ya. Yang dimakan Kalau cemilannya lebih dari satu, berarti tetap ya? Cemilannya lebih dari satu, ABC misalkan. Kalau didaftarkan dalam satu sertifikat halal bisa, Om. Nah, ini Pak Mitra Karya ini. Ya, dari Mitra Karya ini ada yang berkeinginan merekrut Coach Farid jadi penyelia halal ini. Banyak sekali yang berminat. Oke, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Langsung aja, open mic. Bu Nunung open mic itu. Ya, silakan Bu Nunung. Monggo, Bu. Santai saja. Ini produknya Bu Nunung ini mau diekspor ini. Nah, ini kan. Amin. Nah, ini kan mau. Santai aja Bu Nunung, saya nggak gigit Bu Nunung. Udah Cina. Silakan Bu Nunung atau Bu Nur, silakan. Iya, ada ini keripik bayam, ada teman di Hong Kong mau dikirimi. Masya Allah. Cuman saya ini onde-onde senyum ini masih belum bisa nyampe. Iya, Bu ya, terkait masa simpan ya Bu ya. Iya, saya masih uji coba kuat berapa lama. Iya. Kalau frozen Bu, asal jumlahnya nggak banyak pakai styrofoam gitu. Bisa mungkin Pak. Nah, kemungkinan. Iya. Cuma saya ini punya susu kambing juga harus Pak ya, harus sertifikasi halal ya. Pasti. Tidak hanya sertifikat halal, iya. Nanti kalau izin edar Bu, pakai BPOM. Tapi kan Pak, nggak dimasak Pak. Oh, susu kambing fresh. Iya. Ya susu kambing kalau kena tai kambing kan jadinya halalnya. Beda Pak. Masa iya Pak? Saya juga minum loh Pak.
Itu namanya susu kambing plus boba, Bu. Betul. Oh, iya ya. Anu Pak, setelah dari kambingnya di steril dulu, kemudian baru Iya, kita jual kayak gitu. iya. Kalau langsung habis sih ya nggak apa-apa lah Bu, insya Allah. Semoga Anu, Allah ampuni dosa-dosa kita. Anu Pak, dimasukkan freezer. Jadi Iya. anu, Save time-nya berapa lama, Bu? ya Pak. Save time-nya masa anunya itu? Masa kadaluarsanya berapa lama? Tahan berapa lama, Bu? Kalau di dalam freezer itu sampai 2 minggu Pak, nggak masalah. Freezer ya, bukan chiller ya, Bu ya? Bukan, freezer. Jadi Iya, iya. bentuknya beku Pak, es gitu Pak. Bu ya. Siap, siap. Semoga Siap, Ibu. menjawab. Kalau udah 2 minggu sih biasanya sudah lebih 7 hari kan ya? Pasti kalau masuk ke supermarket nggak, Bu? Enggak Pak, anu apa namanya, saya langsung ke pembeli kan, saya masukkan Google. Jadi saya end udah user ya, Bu kirim ya? ya Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, Madura, Ya, ya. Bali. Itu packagingnya harus betul-betul ya, Bu ya. Karena kalau beku jangan sampai istilahnya apa, Dr. Dwi ini cold chain-nya tercemar ya. Kan bakteri tumbuh kan Iya. di suhu 5 derajat ya, Bu ya. Seperti itu. Iya, jadi anu Pak, pengiriman saya melalui Pexel. Pexel kan ada pengiriman Pesan untuk ya. makanan. Jadi kita pakai Siap. thermooking. Siap, Bu. Ya, mudah-mudahan tidak merubah bentuk, suhu, dan lain sebagainya, Bu. Supaya sampai tangan konsumen betul-betul aman. Karena susu ini kan juga dari menimbulkan bakteri kan, Bu? Betul. Iya. Pokoknya jangan sampai kita menyajikan makanan yang meracunin konsumen kita. Nah, betul. Ya. Oh, kalau bisa makanan yang bisa memasuki dompet kita. Masya Allah. Ibu sudah tahu nomor rekening saya? Bisa sini Pak. Langsung. Oke, Terima kasih semua Bu, oke. Bram. Ya, makasih. Bu Nur Hayati, mungkin ada yang ditanyakan, langsung aja Bu Nur. Ini dari Pak Priyadi, bagus juga nih Om. Ya. Kapsul kelor. Nah, ini gimana? Kapsul kelor ini masuk obat tradisional kali ya? Iya, herbal. Herbal ya. Saya masih belum ada pengetahuan yang cukup untuk ngomong masalah herbal. Mungkin ada di antara Bapak Ibu peserta mungkin bisa sharing juga. Saya itu kalau nggak bakso, gorengan, tahu isi, ya kan, keripik singkong, keripik bayam, nah itu ahli saya. Ahli makan. Kalau kapsul kelor khawatir saya jawab salah, saya nanti dimarahin Pak Eko atau Dr. Dwi nanti. Ya, Masya Allah. Jadi kalau maunya produk herbal memang tidak diperlukan sertifikasi halal atau bagaimana, Bos? Atau belum pernah? Tetap semua nanti akan disertifikasi halal pada waktunya. Ya, kalau kapsul itu kan kapsulnya itu kan banyak dari dari apa namanya? Rumput laut, ganggang apa itu? Ya, kalau rumput laut sih halal. Saya tahu pabriknya itu di Pasuruan ada itu. Gelatin Om. Nah, ya. Gelatin ya, kebanyakan kapsul itu kan dari gelatin. Nah, gelatin itu kan konon dari tulangnya sapi, ya kan? Nah, permasalahannya seberapa banyak tulang sapi yang sapinya disembelih secara syar'i. Nah, itu kan jadi tanda tanya, ya kan? Sementara, mohon maaf, tulang babi lebih melimpah dan lebih murah lagi. Seperti itu. Iya. Semoga menjawab. Ya, jadi pasar kapsul halal itu dari rumput laut itu sekarang, demand-nya sangat tinggi. Saya tahun kemarin kalau nggak salah ke Pasuruan itu, pabrik Karagonan apa gitu, yang di pasaran, pengolah rumput laut itu. Beliau juga bilang bahwasanya kapsul dari rumput laut ini, nah itu, casing kapsul kalau saya terbuat dari gelatin. Ya, dipastikan gelatinnya adalah gelatin yang memiliki sertifikat halal. Ya, saya waktu ikut pameran di MIHAS di Kuala Lumpur atau di mana itu ada gelatin yang halal aja. Cuma di Indonesia kurang paham, saya masih pendek pengetahuan saya.
Gitu ya Pak Priyadi ya. Ya. Oke, semoga menjawab. Bu Nur Hayati, langsung saja, silakan. Ya, untuk Pak Priyadi itu obatnya itu obat lambungnya dikirim ke Pak Pram itu. Lambungnya Pak Pram itu suka sakit. Belum makan. Iya. Iya, tiap hari makan mie aja. Mentang-mentang tinggal di Malang dekat sama mahasiswa ngekos. Bu Nur ada pertanyaan, Bu Nur? Nah, ini alhamdulillah casing kapsulnya sudah ada label halal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap-siap. Kalau kelornya insya Allah positif list selama prosesnya tidak bercampur dengan barang-barang atau bahan-bahan yang haram. Insya Allah Pak Priyadi, mudah-mudahan usahanya makin maju. Ya, Amin, amin, bisa amin. manfaat buat orang lain. Nanti kalau butuh office boy Pak Priyadi, siap Pak Priyadi saya ngelamar tempat Bapak. Iya, biar Oke, Bapak, lambungnya Ibu. nggak sakit. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak Dwi, Pak Ahmad Fala, silakan. Langsung saja open mic, Iya, kami persilakan Bapak Ibu sharing. sharing. Ye, namanya ngobrol. Obrolan malam. Oh ya, Bapak Ibu saya ingatkan yang menginginkan e-sertifikat, mohon diisi formulir absensinya. Tadi sudah saya cantumkan di kolom chat. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Silahkan. Atau mungkin Bapak Ibu berkeinginan untuk merekrut Coach Farid jadi penyuluh halal, silahkan. Ibu Rosida dari Tebing Tinggi, ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau promosi, silahkan. Belum ada usaha, Pak. Atau mungkin mau bertanya tentang sertifikasi halal. Pak, tadi saya sempat terlempar keluar pas dibaca Pak Pram, pas bacain pertanyaan saya yang dijawab sama Bapak. Jawaban yang masa berlaku sertifikat itu berapa lama ya, Pak? Atau dia untuk berlaku selamanya atau hanya berlaku di saat itu aja gitu, 1 tahun atau apa gitu? Itu tadi saya sempat terlempar, Pak. Jadi saya nggak tahu jawabannya, Pak. Silakan, Coach. 2 tahun. Iya. Ibu, kalau dulu Bu Nunung aja deh yang jawab deh. Nah. Ayo Bu Aku Nunung. terus. Penunung bintangnya. Jangan. Oh. Iya Ibu, dulu sebelum ada BPCBH, sertifikat halal, masa berlakunya hanya 2 tahun. Dan itu bagi pelaku usaha itu sangat merepotkan, dalam tanda kutip. Karena pengajuan sampai penerbitan sertifikat halal itu setidaknya 3-6 bulan. Kemudian artinya masa berlaku itu nggak sampai 2 tahun, cuma 1,5 tahun, bahkan ada yang 1 tahun. Nah, semenjak ada BPCBH, kita dimudahkan sebagai pelaku usaha. Kita diberikan masa berlaku sertifikat itu 4 tahun. Seperti itu, Bu. Semoga bisa menjawab. Ya, jadi 4 tahun. Mungkin minta tanggapan dari Pak John Alan, malam ini gimana? Silakan Pak John. Ya, sebelum kita foto. Mari Pak John. Feel free Pak John. Malam Coach, malam Pak Pram, malam Bapak Selamat Ibu. malam. Wah ini luar biasa nih, Coach Farid nih sangat menginspirasi saya. Maka tadi saya nanya, saya punya warung Pak. Jadi lauknya sekitar 40 macam yang disertifikasi, restonya atau produk-produknya lauknya itu. Tadi kan jawabannya ya masing-masing harus sertifikasi, khawatirnya nanti 20 udah bersertifikasi, Iya, namun yang betul. belum. Nah, Ya. intinya malam ini saya sangat ini ya terbuka ya tentang sertifikasi halal yang selama ini kan kita berpikir oh iya tinggal dalam tanda kutip kita melalui petugas perantara lah disebutnya. Nah, kali ini kita bisa dapat sedikit pencerahan, banyak pencerahan Pak, mohon maaf. Ya. Jadi mudah-mudahan berkah Coach Farid, Pak Pram, Amin. dan Bapak Ibu. Mohon nanti waktunya Coach Farid mungkin setelah ini atau besok-besok saya izin telepon Coach Farid. Ya Pak John, Pak John. Misalkan butuh penyuluh halal Pak John, nggak usah mikir apa ngasih saya berapa. Kalaupun nanti saya minta Pak John, yang saya kasih bukan nomor rekening saya, tapi Siap. nomor rekening masjid Pak John. Siap, siap. Benar, Pak John. Amin. Mantap. Siap, siap. Ya. Ya, berkah dunia akhirat Amin, ini. amin Pak John. Ya, Amin. ya kenapa sih tergerak seperti itu? Masa iya sih ngurus sertifikat halal harus di
dipersulit gitu loh ya. Nah, Dipersulit. Orang niatnya aja sudah dalam tanda kutip sudah niat bagus. Ya masa iya nggak kita bantu seperti itu. iya betul. Ya kita kalau mikir duit, saya ini bukan orang yang banyak duit, tapi kalau saya nggak punya duit pasti saya WA ke Pak Pram. Ya Om Pram, Siap. tolong transfer seperti itu. Udah cukup saya. Nggak perlu minta sama Pak John. Siap. Coach, izin tanya, di kota mana Coach Farid? Saya Domisili? Balikpapan. Oh, siap. Waduh, Siap. dulu saya pernah ke Balikpapan juga itu, Coach. Siap. Kalau Pak John di mana? Saya Jakarta, Coach. Siap. Sering ke Jakarta kok Pak, saya Pak. Siap, kalau gitu saya tunggu. Nanti Berarti, kita berarti setelah dari Balikpapan ke Jakarta ya, Coach? Siap. Nah, siap. Maklum Coach. Pak, Terima Simatupang kasih. Pak. Ya. siapa lah tunggu panggilan. Oke, Bapak Ibu, kita foto bersama ya. Silakan dibuka kameranya. Kalau boneka itu apakah masih perlu sertifikasi halal ya, Coach ya? Perlu dong, khawatir bulu-bulunya nggak halal gimana? Bulunya enggak halal. Ya kan? Kan sikat apa namanya kuas roti aja ada yang konon katanya dari bulu babi. Padahal juga repot juga. Bulunya babi kayak apa ya? Lah ya itu. Lah ya. Saya kira kok babi kok nggak punya bulu ya. Bulu dari mana? Oke, kita foto bersama ya. Gayanya boleh bebas. 1, 2, 3. Ya, kita berikan cinta buat Om Pram. Ya. Halaman kedua, tetap senyum. Ya, 1, 2. kita berikan cinta buat Bu Indah, Pak John, Bu Nurhayati, Bu Nunung, Bu Jin, Pak Priyadi. Iya, jangan pegang botol kalau nggak dikirim. Saya doakan dapat PO nanti keteteran nanti. Oke, Bapak Ibu, closing statement, Coach. Baik, terima kasih Om Pram sudah diberikan kesempatan untuk silaturahmi dengan orang-orang yang luar biasa. Bapak Ibu, mudah-mudahan silaturahmi kita tidak berakhir di sini. Justru ini adalah awal, kita saling doa mendoakan agar nanti kita menjadi tetangga-tetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Percayalah bahwasanya niatan untuk mengurus sertifikat halal ini jangan sampai kita terhalang, merasa sulit, merasa nggak punya penilai halal, merasa gaptek dan lain sebagainya. Kalau bukan saya mendampingi, insya Allah Om Pram siap mendampingi. Niatan baik ini tentu untuk bisa memberikan kepuasan kepada konsumen kepada kita. Karena kalau konsumen kita puas, secara otomatis omset kita pasti akan naik. Kalau omset kita naik, cost kita turun, secara otomatis laba kita semakin besar. Kalau laba kita sudah besar, kita bisa membangun usaha lebih besar lagi, agar bisa membantu orang lagi, merekrut tetangga-tetangga kita yang pengangguran, saudara-saudara kita semuanya yang perlu bantuan. Karena sesungguhnya malam ini bukan saya yang membantu Bapak Ibu, tapi sesungguhnya Bapak Ibu memberikan kesempatan buat saya untuk dibantu. Mungkin tidak membantu saya, Bapak Ibu, bisa jadi suatu saat anak-anak ibulah yang akan membantu anak-anak saya di kelak hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila mana ada salah kata, salah canda, salah bicara, salah langkah, salah tingkah. Sesungguhnya kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan, segala kealpaan, segala kejelekan ada di saya pribadi. Terima kasih Om Pram atas kesempatan yang diberikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, webinar kali ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Coach Farid. Terima kasih Coach Farid. Insya Terima Allah kasih. untuk Kalimantan saya tak Pak mampir. Pram, Coach Farid. Siap. Semoga Selamat bermanfaat. Sampai ketemu lagi di webinar Iya, minggu depan Assalamualaikum. dengan materi yang menarik lainnya. Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah. wabarakatuh.